Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'du, Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat sehat walafiat, nikmat jasmani maupun rohani, terutama nikmat iman dan Islam. Dalam Islam, untuk melengkapi iman itu ada 3 hal. Saya ulang ya. Dalam Islam, untuk melengkapi iman itu ada berapa hal, Pak? 3 hal. Yang pertama yang harus dilengkapi oleh iman adalah al-ilmu, yaitu ilmu. Iman tanpa ilmu itu tidak bisa mencapai surga. Karena surga itu diperoleh oleh orang-orang yang berilmu. Jadi tidak bisa kita mengharapkan surga tapi ilmunya tidak dicari, mustahil. Yang kedua apalagi? Yang kedua adalah ikhlas. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Orang-orang yang senantiasa ikhlas di dalam mengerjakan amal soleh itu adalah salah satu bentuk kesempurnaan iman. Itu yang kedua. Dan kita bermohon kepada Allah untuk juga diberikan hati yang ikhlas. Yang terakhir, yang ketiga adalah as-sabru. Itu apa? Sabar. Jadi yang ketiga adalah pelengkap iman itu adalah sabar. Tegaduh cicis, sabar. Tegaduh istri, sabar. Sabar. Aduh, kan hujan-hujan kita asa kumaha tiris, data aya istri mah kumaha tuh. Masa jeung ucing. Harus sabar. Jeung ucing oge sabar. Sabar. Istri ku batur, sabar. Sigara mah Sinta kan, sabar. Anak leungit, sabar. Waduh, parah. Jadi sabar dalam ketaatan juga termasuk ke dalam kesempurnaan iman. Kan ieu salerosna mah upami orang tiasa nyarios teh asa bosen ya salat teh, Pak. Upami orang kenging gitu nyarios teh kan. Hawa nafsu mah bosen. Karena rutinitas kan. Rutinitas ini teh. Terus pendak sareng Pak RW deui, Pak RW deui. Hambu Pak Johri deui, Aduh. 5 kali sadinten teh. Eta deui jalmina. Gerakanna eta deui. Henteu pan misalkan orang ya Allah da ieu mah gerakan abge tos apal gitu. Pasti terus ngadoana da eta doana ge nu kamari. Apal meureun kan gitu. Eta deui doana eta keneh, gerakanna eta keneh. Jalmi anu kempelna oge eta keneh, da eta we. Tapi karena kesabaran kita akan ketaatan berbuah iman, berbuah pahala, maka kita bersabar di situ. Jadi pelengkap dari iman 3 hal. Ilmu, ikhlas, dan sabar. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan semesta alam, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan suka kita mah kadang-kadang saya juga kalau melihat, kalau membaca, kemudian merenungi, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran itu, salah satu yang membuat kita cukup terkejut adalah Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga cuman satu kesalahan. Nah, kita kira-kira berapa layak tidak? Orang unggal dinten teka etang Pak, latuh suha orang teka etang kesalahan itu. Tapi Nabi Adam dikeluarkan hanya satu saja, dan ini Pak, ada kalimat dari Nabi Adam yang doanya itu sebetulnya tidak memohon ampun, yang sering kita baca, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Doa yang tidak ada kalimat meminta untuk diampuni, hanya mengatakan ya Allah, aku telah bersalah, aku telah zalim kepada diriku sendiri. Cuman itu. Jadi cuman penyesalan atas kesalahan yang terjadi. Tidak ada di situ seperti astagfirullah, nggak ada. Bahasa untuk memaafkan itu tidak ada. Wa'fu anni, misalnya rabbighfirli, seperti rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tidak ada kalimat-kalimat doa untuk meminta untuk diampuni, tidak ada. Hanya penyesalan-penyesalan saja. Tapi justru di situ, kata ulama, letak dari diterimanya doa. Pada saat kita merendahkan diri di hadapan Allah bahwa kita tidak layak. Nah, itu justru di situ diterimanya doa. Maka salah satu syarat, ya, adab dari berdoa adalah pada saat berdoa, di samping ada adab kita membaca sholawat, kemudian hamdalah, salah satu amalan batinnya adalah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menjadi salah satu amalan pada saat berdoa, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Pak, kurang lebih. Buka saja. Baik, sedikit melanjutkan materi yang kemarin, sedikit lagi. Kemarin itu di poin yang ke-7, sebelum kita mulai pembahasan 10 menit barangkali bisa dibuka ya, ontos ayah ya. Yang 7, yang kemarin yang terakhir, barangkali ini yang perlu saya ingatkan, bahwa meluruskan merapatkan shaf itu adalah salah satu keutamaan sholat. Bagaimana Ustaz kalau seandainya ada celah, jadi kita masuk ke banyak celah, tidak membatalkan sholat. Hanya kalau untuk mengejar keutamaan sebaiknya lebih rapat. Meskipun misalkan tidak rapat-rapat amat. Ya, di minggu lalu sudah saya sampaikan, ada orang yang memang tidak nyaman bertempel langsung, nempel langsung antar bahu, antar kaki. Ada yang tidak nyaman gitu. Sehingga risih gitu. Naon sih? Nah, itu tidak batal sholatnya, hanya keutamaan saja. Tetapi anjuran ulama adalah sebisa mungkin mengikuti sunnah meskipun hanya di rakaat pertama, gitu. Baiknya begitu, rapat di rakaat pertama, selebihnya apa-apa bubar. Sehingga nya rakaat pertama pas ninggal tukang bubar da kurisi teh paseat keluar. Masalah nempel paseat. Itu ya, jadi yang kemarin begitu. Apalagi kalau memang punya badan berlebih, nah itu lebih tidak nyaman itu Pak. Dari dia masa dayana lebihnya teh kapayun sih Abu, kapayun. Itu ya. Kemudian yang ke-7, bagaimana Ustaz kalau seandainya mendahului imam dalam sholat? Hadisnya jelas dari Nabi. Amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ayaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar, kata Nabi.
Apakah tidak takut orang yang mendahului imam itu mengangkat kepalanya sebelum imam itu, nanti Allah jadikan kepalanya itu seperti himar. Apa himar? Keledai. Lagi-lagi himar itu disebut lagi, Pak. Dalam hadis qudsi, dalam hadis arba'in kita sudah membahas itu ya, yang disebutkan himar lagi, himar. Keledai apa sih? Ada apa sih dengan keledai itu, Pak? Lambat, kecil, lemot, lelet, itu, Pak. Idiot sama dengan idiot. Idiot. Bekidahar. Letik, bekidahar, goreng patut. Seperti itu, Pak. Memang perumpamaannya ke keledai, lagi-lagi keledai. Artinya apa? Kalau Nabi mengatakan seperti ini, jangan. Makanya nanti turunan hukum fikihnya adalah tidak boleh, batal. Batal, Pak, ya. Membatalkan lah. Kalau melebihi gerakan imam belum cengkat, kita sudah cengkat, nah itu batal lah. Batal. Itu diingat tuh, batal. Mendahului imam batal. Makanya tunggu dulu sampai imam beres. Tunggu dulu, Pak. Sabar, mereka mana sih? Sabar. Sabar, kita imam tercengkat-cengkat tuh. Sabar. Oh, bareng juga nanti makruh, nanti kita bahas. Berikan imam kelonggaran baca ayat sampai selesai. Apakah ada dalilnya, Ustaz? Ada di riwayat Imam Bukhari. La yaf'alu ahadukum syai'an hatta yaf'alal imam. Itu kata Nabi. Janganlah seorang di antara kalian mengerjakan sesuatu amalan sebelum imam mengerjakannya. Jangan. Allahu Akbar, baru Allahu Akbar. Jangan membarengi. Nggak boleh. Itu hadisnya tuh. Hafalin itu, Pak. La yaf'alu ahadukum syai'an hatta yaf'alal imam. Jangan mendahului imam sebelum beres mengerjakannya. Nah, di sini saya bahas ada fikihnya. Kebetulan memang karena jurusan syariah, jadi harus membahas sampai ke mazhab ini, mazhab apa yang pakai ini, pakai itu. Jadi di kuliahan sedikit curhat ya, sedikit cerita. Jadi di kuliah itu ada yang namanya jurusan usul fikih. Dalam jurusan usul fikih itu ternyata salah satu bahasanya adalah paling sederhana kita bilang filosofi di dalam mengambil satu hukum. Nah, dalam syariat itu begitu. Nah, salah satu yang dibahas dalam usul fikih ada dalam kaidahnya, salah satunya begini. Ini pernah saya sampaikan. Seseorang tidak bersalah sampai dia terbukti bersalah. Itu dalam usul fikih itu begitu. Seseorang tidak boleh dikatakan bersalah sampai ada bukti bersalah. Itu harus dipahami kaidah itu. Artinya apa nanti? Dalam usul fikih segala sesuatunya mubah, boleh dikerjakan kecuali ada larangan. Nah, ini ada larangan nggak? Ada larangan nggak dalam sholat mendahului imam? Ada, berarti boleh atau tidak? Tidak boleh, berarti ingat kata tidak boleh itu tidak mesti kata haram, tidak mesti kata tidak halal. Dilarang juga sama dengan bahasa kata dilarang itu berarti juga tidak boleh. Atau yang serupa dengan itu tidak boleh. Sesuai hadis Nabi, kata Nabi, ma nahaitukum, ini di hadis arba'in ini, ma nahaitukum anhu fajtanibuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang kalian diminta untuk menghindar, menjauhi, fajtanibuh, maka hindari. Wa ma amartukum bihi, dan sesuatu yang diperintahkan kepada kalian, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakan dengan sungguh-sungguh sampai betul-betul itu tuntas. Kemudian Nabi melanjutkan di hadis itu, tahu nggak kalian kenapa umat-umat terdahulu itu celaka? Ahlakal ladzina, bahasa Nabi, wa innama, dan sesungguhnya ahlakal ladzina, celaka bagi kecelakaan, kebinasaan bagi orang-orang terdahulu sebelum kalian seperti bangsa Israel adalah kasratu
masailihim, banyak bertanya terkait dengan syariat. Kenapa kita harus sholat? Nah, gitu. Kalau terkait syariat, titik Pak, sudah jangan ditanyakan. Kenapa kita harus wudhu? Ya, nggak usah ditanyakan itu. Kenapa kita harus puasa? Kenapa kita harus beriman kepada Rasul? Nggak perlu itu. Tapi kata Allah, tanyakan sesuatu yang sifatnya itu ilmu pengetahuan. Apa dalilnya? Lihat Ali Imran ayat 190, 91, 92. Gimana Pak Haji? Jadi aman? Inna fi khalqis samawati wal ar, itu dalilnya. Tanyakan kepada mereka yang tahu ilmunya, atau kepada siapa ahli zikri, apa kalau bahasa sekarang kepada ahlinya lah, kepada ahli. Tanyakan apa, kenapa langit kalau malam hitam padahal kalau siang biru? Kenapa langit ada awan kalau cerah tidak berair tapi begitu hujan berair? Begitu. Jadi kata Nabi, tanyakan sesuatu yang bukan syariat. Boleh apa saja, tapi jangan mempertanyakan syariat. Kenapa Allah satu? Tidak perlu. Allah di mana? Allah rupanya bentuknya seperti apa? Tempatnya di mana? Tidak perlu. Itu syariat. Maka Nabi membatasi pertanyaan itu. Maka kalau kita pahami Pak, dalam usul fikih berarti dalam arti kebebasan itu adalah tidak sebebas-bebasnya. Arti kebebasan itu adalah sesuatu yang boleh dipertanyakan apa saja, dilakukan apa saja sesuai dengan aturan, sesuai dengan koridornya. Itu yang disebut dengan bebas. Jadi kebebasan di dunia tidak mutlak berarti. Bebas yang dalam aturan. Makanya sama ya seperti kita bermasyarakat juga kan. Oh di RT 16-nya bebas. Maksud bebasnya apa? Itu kan kiasan yang harus dimaknai. Bebas maksudnya boleh kita ke masjid kemana berinteraksi, boleh selama masih dalam koridor adat dan agama, boleh kita. Jadi tiba-tiba ngayakeun dugem di pinggir masjid kan, wah bebas kan, bebas gitu. Nah dalam bahasan fikih ini pertanyaan, boleh nggak sih kalau kita mengikuti imam begitu Allahu Akbar gitu. Salah imam, Allah, ini belum akbar nih, belum akbar. Allah, terus kita langsung Allah, bolehkah? Ini kita lihat. Kalau menunggu imam tuntas dalam gerakan itu dibahas, diharuskan, dianjurkan oleh mazhab Syafi'i, kemudian Maliki dan Hambali. Berarti ini jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan harus menunggu imam sampai tuntas. Dipahami itu Pak. Kalau yang belum tuntas itu mazhabnya Hanafi. Kalau mazhab Imam Hanafi yang penting tidak keluar, tidak melebihi dari gerakannya. Itu. Selama masih dalam range gerakannya patutur-tutur, orang patutur-tutur itu masih boleh. Tapi mazhab yang diambil Hanafi. Tapi ada catatannya dalam mazhab ini. Lihat catatannya. Apabila mengikuti imam terlalu rapat gerakannya, dikhawatirkan akan mendahului dan bisa membatalkan sholat. Ini poinnya Pak. Apabila terlalu rapat gerakannya, begitu imam belum selesai, kita sudah mengerjakan, khawatir imam serada sedikit bacaannya panjang, maka kemudian kita melebihi menyelisihi imam, batal sholatnya itu Pak. Batal itu. Itu harus hati-hati. Makanya dalam sholat kita perlu sekali namanya ikhtiyat. Ikhtiyat itu apa? Berhati-hati. Bukan hanya kita dalam gerakan, tetapi juga dalam bacaan. Kalau bacaan itu imam berbeda pendapat. Ada yang boleh saja, nggak ada masalah. Kalau dalam bacaan, misalkan kalau kita sir di ayat di rakaat ketiga dan keempat kalau isya. Ini orang teh kan teu apal, imam teh sudah selesai atau belum kan? Ya kan di ayat di rakaat ketiga dan keempat. Kan kita tidak terdengar tuh imam kan, sir semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata imam itu masih iyyaka na'budu, kita sudah waladhdallin. Maka kata ulama ini tidak menjadi masalah. Kalau dalam ucapan itu masih tidak masalah. Tapi kalau gerakan saklek nggak bisa, batal. Nggak bisa.
Betul. Ustaz, kan kadang-kadang suka terdengarkan ada yang dekat imam, ada yang jauh. Kadang-kadang Allahu Akbar itu kadang-kadang kalau imam udah di bawah tuh Allahu Akbarnya terasa. Tapi kadang-kadang imam tuh belum nyampe ke bawah, tapi dia lapannya tuh udah Allahu Akbar, nah gitu. Jadi barnya tuh dia di tengah gitu. Nah, dia kan belum nyampe ke sudut. Nah, yang lihat mungkin dia lah musuh. Baik, kalau tadi di perspektif makmum. Nah, bagaimana sekarang kalau di perspektif imam? Di perspektif imam, Pak, dianjurkan kalau menjadi imam, gerak dulu, baru kemudian berucap. Gerak dulu. Supaya apa? Pada saat nanti kita sudah gerak, makmum kan baru gerak. Umpama ada yang mau nih, mau rapat nih. Memang hoyong mata nyalip wae sih. Sulap salib. Ke bawah ke jalan raya tapi sulap salib. Memang jiwa angkot susah. Nah, begitu Allahu Akbar, jadi Allahu Akbar versi imam itu gerak dulu. Jadi begini misalkan kan, Allahu Akbarnya gerak dulu. Allahu Akbar, gerak dulu baru kemudian mengucap. Anjurannya begitu kalau imam. Itu untuk menghindari makmum yang gerakannya jadi lebih dulu gitu. Sama juga berlaku ke yang lain. Entah bukan takbir saja, i'tidal juga sama. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Nah, jadi begini, kalau masalah panjang pendek itu disesuaikan sebetulnya dengan kondisi. Umpama, kalau kita masih besar, kalau ini makan kecil, Allahu Akbar palingnya 2 harokat, 2 harokat Allahu Akbar cukup. Tapi kan ada masjid yang besar seperti Al-Inayah cukup tuh. Maka Allahu Akbar sedikit lebih dipanjangkan. Itu kondisional kalau itu, Pak. Kalau ya masjid jami lah gitu, yang kira-kira jamaahnya supaya terdengar ke belakang. Bahkan ada kalau seandainya banyak gitu, ada wakil tengah itu. Begitu imam Allahu Akbar, ada tengah Allahu Akbar. Backing vokal. Benten ay penyanyi. Sokarokean mau beda, apalan. Itu boleh itu, Pak. Boleh itu. Bahkan dianjurkan supaya apa? Semua makmum yang hadir terdengar. Wah, kadang-kadang kan suka keluar tuh. Masjidil Haram tuh kan banyak. Cenah begitu Pak, cenah. Acan ka ditu. Baik, kita lanjut itu tuh ya. Jadi catatannya adalah gerakan imam yang terlalu rapat dikhawatirkan menyelisihi imam, kemudian nanti gerakan yang malah melebihi imam itu bisa membatalkan sholat. Ingat, lewat dari imam gerakannya batal. Itu yang harus dipahami. Makanya ulama ulama ini, mayoritas ulama jangan jangan rapat gitu. Tunggu beres baru kemudian kita bergerak. Dan imam sedikit lebih lama digerakkan, misalnya kalau rukunya sedikit lebih lama. Supaya begitu ngikutin tuh enggak bentrok. Baiknya begitu, Pak. Kemudian sunahnya adalah membaca surat pendek di rakaat pertama. Maaf, ini kesalahannya maksudnya ya. Membaca surat pendek di rakaat pertama, panjang di rakaat kedua itu menyelisihi sunnah, Pak. Meskipun sah. Nu pertama Al-Baqarah, nu pertama Al-Ikhlas, nu kedua Al-Baqarah. Full itu awal 283 ayat. Kan jomplang eta teh. Apakah ada dalilnya Ustaz? Ada dong. Tengoklah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutilu raka'atal ula min salati dhuhri wa yuqassiru saniyah wa kadzalika fi salatil fajr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperpanjang rakaat pertamanya dan kemudian memendekkan rakaat kedua. Artinya surat yang pertama lebih panjang dibandingkan dengan surat yang kedua. Yang paling sederhana, rakaat pertama wal asri. Berapa itu tuh? Berapa ayat? 3 ya.
Rakaat kedua, qul huwallah, lebih pendek mana secara ayat? Wal asri. Tapi kalau bacaannya lebih panjang, nah ini, lebih panjang, bukan ayat ya. Panjang bacaannya. Ini mah udah panjang bacaan, panjang ayat. Tidak boleh. Jadi yang dimaksud adalah panjang bacaannya. Qul huwallah deh, kalau tarjil kan panjang itu, Pak. Qul huwallahu ahad. Allahus somad, gitu kan? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kami di kinten-kinten ya 20 detik lah gitu. Nah, nu hiji deui inna atoina tilu ayat, tapi panjang bacana. Inna atoina, lulus lihat gitu. Lulus lihat. Jadi ini termasuk ke dalam panjang pendek bacaan. Sunnahnya adalah yang pertama lebih panjang, yang kedua lebih pendek. Bagaimana Ustaz kalau misalnya yang pertamanya itu lebih pendek? Tidak batal, hanya menyelisihi sunnah. Tidak afdol intinya, Pak. Kemudian salat dalam keadaan mengantuk bolehkah? Mengantuk, Pak, mengantuk berat ya, mengantuk berat, bolehkah? Sarannya apa kata Allah dalam Al-Quran? Wala tutma'inna wa aqimus sholat. Janganlah kalian itu sholat dalam kondisi yang tidak tenang. Sholat itu dalam kondisi harus tenang. Maka kalau kamu mau sholat, ningali aya liwat sudah dihidangkan, nah ngaliwat heula. Ngaliwat heula. Mantap pami aya bapak-bapak nu ngaliwat ka abdi heula. Tong waka sholat, pami lapar mah. Tong waka. Jadi itu salah satu bagaimana Pak Islam itu luar biasa. Kita mau ibadah sama Allah saja, Allah menyuruh, Allah sendiri yang menyuruh kita, kalau kamu lapar makan dulu silahkan. Bager tuh Pak, ini bager pisan atuh. Nah sekarang kalau kamu ngantuk tidur dulu. Setengah hiji, ngantuk berat, setengah hiji itu Pak. Tidur dulu silahkan, tapi tong gugah setengah opat Pak. Semua bablas itu. Boleh tidur dulu Pak, setengah jam lah, boleh Pak, boleh. Kalau ngantuk berat umpama, siga nantos begadang lah gitu, terus begadang. Kenapa demikian? Karena kalau kita sholat, takutnya yang kita baca malah keliru. Begitu Allahu Akbar, ternyata Allahus Somad, lam yalid wa lam yulad, kemana itu? Ternyata Al-Ikhlas sanes Allahu Akbar. Khawartos gitu Pak. Maka kata Nabi, kalau seandainya ngantuk silahkan tidur dulu. Nanti setelah tidur bangun, cuman kira-kira maksudnya. Tong bablas dugi ka maghrib. Kan boleh Ustaznya, kira-kira. Jadi kalau ngantuk boleh. Apakah ada dalilnya? Dan ini harus berdalil. Ada, lihat hadis nabinya. Dan ini semua hadis sahih. Idza na'asa ahadukum wa huwa yusolli falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum fa innahu la yadri la'allahu yastaghfiru fayasubba nafsahu. Jika salah seorang di antara kalian ngantuk sangat nih saat sholat, hendaklah ia tidur dulu hingga ngantuknya hilang. Sebab bisa jadi dia ingin beristighfar namun malah mencela dirinya sendiri. Begitu, meminta kepada Allah diampuni ternyata meminta laknat, la'ani, padahal maksudnya teh istighfar. Laknat aku, udah tersadar, sare. Nah jadi ada perintah dari Nabi untuk tidur lebih dulu apabila kita ngantuk berat. Boleh Pak, tidur sejenak. Kemudian lanjut, bagaimana misalkan tasyahud awal, lupa nih Pak, meninggalkan duduk tasyahud awal dalam sholat 3 atau 4 rakaat, lupa ini Pak. Maka kata Nabi, apabila dia seorang yang lupa pada saat tasyahud awal, nah ini, itu dianggap tertinggal itu apabila dia mengerjakan 2 rukun. Ini kan tasyahud awal nih.
Nih. Ini satu berdiri, ini sudah rukun ya, satu berdiri, Allahu Akbar. Ini satu rukun nih Pak. Kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim. Begitu baca Bismillah ini baru ingat tidak tasyahud, maka dia harus sujud sahwi. Tertinggal dua rukun. Tuh, Bismillahirrahmanirrahim ini sudah rukun Bismillah. Tapi kalau begitu lupa, naik nih, Allah, baru mau begini, ingat, tapi tong nya Pak, cok, pamih tak batal itu Pak, ayo kan gitu Pak, batal itu Pak, balikan. Jadi kalau baru satu rukun langsung turun, Allah, nggak perlu Pak, langsung saja, Allah. Jadi langsung duduk kalau belum dua rukun. Itu. Kalau sudah dua rukun ya sudah, nanti sujud sahwi saja. Paham sampai sini Pak? Jadi batasnya pas Bismillah itu. Ya, kalau dari tasyahud gitu. Nah, kalau misalnya kita lupa Bismillah, ayo saking khusyuk ya, baca Bismillah hilap. Gitu, auzubillahi minasyaitonirrajim, pas begitu Bismillahirrahmanirrahim langsung qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti kalau dari sini hitung dua rukunnya, satu, ya kan, satu sudah begini, kemudian sami Allah, berarti di sini. Nah, ini dua rukun nih. Maka kalau dari sini baru ingat, ya udah sujud sahwi. Tapi kalau pas begini, ya harus balik lagi. Harus balik lagi Bismillah lagi. Karena Bismillah itu bagian dari rukun. Tidak boleh ditinggalkan. Fatihah. Gitu. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat, kata Nabi, tidak sah sholatnya apabila tidak membaca Fatihah. Itu masuk ke dalam rukun. Ke imam. Imam yang nanggung. Imam yang nanggung. Ustaz, imam nak kacau bacaan, salam berarti. Salam. Makanya imam harus bisa menanggung, imam udah berat, abot pisan Pak, abot pisan imam teh. Menanggung semua bacaan jamaah. Salah satu hikmah berjamaah adalah alhamdulillahnya, kalau ada orang yang belajar di satu perkumpulan itu, maka orang yang belajar itu akan menjadi penolong bagi yang lain. Fardu kifayah. Fardu kifayah kan? Jamaah itu fardu kifayah Pak. Jadi kalau nanti ada satu yang bagus bacaannya, dia akan menutupi kekurangan yang lain. Terus begitu. Ini bagus di sisi ini menutupi. Makanya kenapa sholat berjamaah 27 rakaat? Karena kemungkinan diterimanya tinggi. Jadi jelas ya, tasyahud awal dalam sholat itu harus sujud sahwi. Sekarang pertanyaan, sujud sahwi itu bagaimana caranya Pak? Pernah nggak sujud sahwi? Apa yang dibaca? Ayo. Hah? Sujud biasa. Terus berapa kali? 2 kali. Terus di antara dua sujud baca apa? Ya ini kita perlu bahas. Sujud sahwi itu Pak, kata ulama fikih begini. Karena dia adalah sujud tambahan, maka ini dua pendapat ulama. Yang pertama adalah sujud sahwi itu biasa saja membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian duduknya juga sama juga seperti setelah kita duduk ya. Duduknya itu seperti biasa, rabbighfirli warhamni. Satu pendapat ulama begitu. Yang lain adalah ada mengatakan subhana rabbiyal a'la diganti. Jadi subhana malayan gimana? Malayanamu wala yasu. Ada yang begitu ya. Subhanalladzi layanamu wala yasu. Subhanalladzi layanamu wala yasu. Itu juga boleh. Jadi dua-duanya ini bisa dipakai. Boleh, Pak. Lanjut. Bagaimana kalau sholat dengan pakaian yang ada gambar makhluk bernyawa? Begitu di Allahu Akbar, di payun teh coblos nomor 2. Kan ada. Ya kan ada begitu yang pakai kaos nih, atau lambang beringin, lambang apalah, Persia, macam-macam itu Pak.
Bagaimana kalau seandainya sholat seperti itu? Maka ini makruh hukumnya, Pak. Makruh, saya tidak membatalkan, tapi makruh. Karena ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Nabi menggunakan jubah yang pemberian sahabat, kemudian pas dipakai Nabi sepertinya tidak khusyuk, tidak nyaman pakai itu, Pak, karena ada motif-motif. Lalu kemudian Nabi menyuruh sahabat lain untuk mengganti dengan yang polos saja. Artinya apa? Kehusuan dalam sholat salah satunya karena faktor pakaian. Begitu, bergambar. Kok pemidi pengkarna di iya ayat daftar cicilan. Wah. Ayat daftar angsuran kendaraan bermotor. Wah. Entah 0%. Wah, kacau. Betul. Berikutnya nomor 12 di halaman 4. Bagaimana kalau imam mengucapkan waladolin 2 kali? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, ila akhirih, waladoli, tidak selesai. Kemudian bagaimana sikap imam dan makmum? Ini harus diketahui. Dari dalil yang ada, diriwayatkan dari hadis Imam Bukhari nomor 782 dan Imam Muslim nomor hadis 410. Amin itu diucapkan 1 kali. Apa dalilnya? Idza ammanal imam, apabila imam telah mengucapkan kata amin, fa aminu, maka ucapkanlah amin bagi yang lain. Ini pertanyaannya begini. Waladdallin, amin, baru baiknya amin yang belakang. Jadi imam dulu amin, baru amin, atau begitu imam waladdallin, sok kadang-kadang ayah masih kena waladolin, kemana itu waladolin, ayah itu apa? Ya, enggak. Ya, baik. Yang kedua, ya. Nih, alhamdulillah. Kalau seandainya Ustaz, bagaimana kalau ternyata imamnya itu belum selesai bacaan amin, waladolin, tapi makmumnya sudah amin semua, bagaimana? Maka di sini harus kita belajar fikih imam dan makmum. Kalau kita jadi imam, dengar baik-baik tuh, yang bacaan imam itu sudah selesai atau belum? Masa waladoli, amin, dolin, amin, 2 kali berarti itu. Tunggu dulu sebentar, ini imam selesai atau tidak? Kalau tidak selesai, kita wajib menuntut dia supaya selesai. Diam dulu, jangan amin. Ini kan sok auto kan, Pak. Wala doa amin gitu. Di otak kan langsung auto gitu. Padahal mah dalam ilmu fikih tunggu dulu sampai selesai lin baru amin. Minimal bareng minimal. Gitu. Meskipun ini tidak membatalkan, Pak ya. Ini tidak membatalkan, hanya nanti menyelisihi sunnah. Karena amin itu dalam riwayat hadis yang sahih dibacakan cuma 1 kali, tidak 2 kali. Begitu, Pak. Ini jelas nggak? Kata Imam An-Nawawi, disunahkan mengucapkan imam setelah selesai membaca waladolin 1 kali saja. Tidak dianjurkan mengulang-ulang amin. Tidak dianjurkan. Cukup 1 kali saja. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin juga rahimallahu berkata, jika seseorang salah dalam bacaan seperti salah tajwid ringan atau ragu lalu mengulang, maka sholatnya tetap sah, nggak ada masalah, Pak. Waladolin amin rek 2 kali sah tetap. Tetapi kalau disengaja bahaya. Ini kalau tidak disengaja saja. Case-nya tidak disengaja, maka boleh, tidak membatalkan, aman. Itu ya, aman. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau sudah terlanjur mengucapkan dolinnya 2 kali? Wah, ini kan makmum jadi ragu. Itu benar apa itu sholat orang teh?
Jadi agak ada keraguan dalam hati seperti apa. Maka khusus bagi imam, tadi kan makmum nih. Makmum harus menunggu imam waladolin, jelas waladolin ada nunnya, maka baru kita katakan amin. Tapi kalau belum, tunggu sampai diulang. Sampai kalau memang betul-betul keliru nih, tunggu aja, biarin aja. Gitu. Jadi sampai betul-betul selesai. Nah, bagaimana kalau kasusnya ternyata si makmumnya ini takut ragu, maka meskipun tidak selesai waladolin tadi, waladol amin, udah tanggung nih, maka sebaiknya imam itu cukup mengulang sendirian, cukup diam, cukup tidak bersuara yang terdengar ke makmum, diulang saja, menyempurnakan tadi yang kurang. Apa tujuannya? Supaya makmum tidak bingung. Kenapa aminnya 2 kali? Paham nggak sampai sini, Pak? Jadi harus seperti itu. Jangan biasa by proses, Pak. Itu ya, udah selesai itu, Pak, itu. Jadi untuk masalah fikih kemarin kita sudah selesai. Ada pertanyaan sampai sini, Pak? Barangkali ayah. Kalau ada sama imam, kalau lihat ada tambahan apa pilih itu emang ada. Dia ada beberapa tambahannya. Ya. Itu termasuk ke dalam, pernah dibahas sama Pak Ustadz Nurdin Sabana, Pak? Nah, gimana hukumnya, Pak? Lama masalahnya. Ya. Jadi kalau nanti gini, pertanyaannya begini. Siapa yang meriwayatkan Robik Firli itu? Atau kenapa harus Robik Firli? Itu jadi pertanyaan kan? Apakah itu bagian dari sholat? Ternyata tidak. Ternyata tidak, Pak. Jadi sebaiknya kita tidak melakukan. Amin saja sudah. Ada juga riwayat menunggu sebelum ke surat ada jeda. Menunggu sebelum ke surat ada jeda. Jadi kalau misalnya kita setelah waladolin amin itu berhenti dulu sejenak. Jadi jangan langsung ke surah. Jadi ada jeda dulu. Gitu. Ada lagi? Ya. Ada lagi. Pertama imam dan makmum ya. Kalau makmum kan lanjut ikuti gerakan imam. Kalau imam harus artinya harus duluan lah. Nah dalam kenyataannya kita pastikan terutama para sepuh ya, apabila sapu, kalau saya membeli sapu berapa, itu kan gerakan itu dari mulai sujud ke berdiri itu lama kadang Allah. Kita yang pemuda kan gesit, sudah berdiri, nyalip kan, tapi maksudnya tidak akan menyalip, tidak akan menyalip kan, karena tidak kelihatan atau ngomong gerakan imam melawan. Itu siapakah yang berdosa, Pak imam atau makmum? Bahaya. Kedua, imam kebanyakan ini berkhayalan. Kalau dalam suka lupa amin, yang tadi makin makmum. Itu apakah imam wajib atau sunnah atau gimana yang buat amin? Ya. Bismillah. Tadi yang pertama, pada saat imam dalam kondisi yang tertinggal karena bacanya pami ayat launan lah gitu kan, launan pelan-pelan gitu. Ternyata pemuda lebih gesit umpama kan. Maka itu kita perlu ngaji. Ya, meskipun kita lebih kuat dari imam ya tunggu sampai selesai. Makanya hukum fikihnya di garis bawah itu, Pak. Harus menunggu imam selesai dulu. Itu. Jadi patokannya adalah selesainya gerakan. Allahu Akbar. Kalau itu menjadi penanda Allahu Akbar. Ban itu jangan gerakan ya. Kalau lihat gerakan kalau di ke belakang nggak kelihatan dong imam itu beresnya lain. Makanya sepakat kan kalau bisa memang gerakan dulu baru terakhir itu baru bukan Allah lilaannya makmum harus berganti atau tapi ente ditoyor mah amat gitu. Nah itu kalau yang batal berarti kita
kita kan ulang lagi. Ada sebagian pendapat ya tidak berulang lagi, ada jadi sebenarnya ngomong sisi pahala saja. Nah, pasti kita pernah mengalami hal batal, wah baik-baik lagi. Di sini kita terjadi bolak-balik wudhu, bolak-balik belakang gitu kan. Kalau yang paling batal, nggak pasti kemudian dia gitu ya. Jaba uruna kecibugal ya Pak. Jangan mengatakan itu hanya ngomongin pahala saja itu. Ya, baik. Gini, dalam sholat berjamaah itu kan ada keutamaan shaf yang terdepan. Salah satunya tujuannya adalah supaya yang paling depan ini bisa melihat gerakan imam sehingga nanti yang ke belakangnya jadi tahu. Itu kan fungsi dari shaf pertama tuh. Mantap shaf anu pertama teh entong sare. Iya, supaya jadi acuan ke belakang, dari yang belakang ke belakangnya lagi. Karena ada imam yang terdengarnya bukan dari yang terlihat bukan dari gerakan kan, tapi ada ucapan. Nah, kalau kasusnya begini umpama, pas begitu Allahu Akbar, Allahu Akbarnya sudah selesai, baru begini. Bagaimana itu kasusnya? Ya kan? Makanya nanti dilihat. Kalau yang paling depan supaya jadi rujukan untuk yang lain, yang belakangnya, maka yang depan ini harus jelas melihat imam. Kan fungsinya di depan dengan imam itu untuk melihat. Gitu. Nah, itu dia Pak. Makanya betul. Makanya orang yang jadi imam itu tidak sembarangan. Dia harus tahu hukum fikih imam. Bagaimana dia harus bergerak dulu baru kemudian takbir. Harus paham ini bag-bagan ini Pak. Khawatir yang lain yang tidak tahu kan denger nih susah dah kan, imam itu mana sih? Tulangnya kan mau mungkin atuh. Maka dia harus tahu betul tentang bagaimana menjadi imam yang baik. Salah satunya adalah dia harus bergerak dulu baru kemudian berucap. Supaya apa? Makmum jelas. Begitu Allahu Akbar itu adalah finish dari gerakan. Ya kan? Allahu Akbar, selesai barnya, selesai. Sami Allah, gerak dulu. Sami Allahu liman hamidah, selesai. Ini sami Allahu liman hamidah teh dideukeun ya. Kan bingung orang teh mana. Mau mah tos ajeg gitu kan bingung. Jadi yang jelas imam itu harus melengkapi dirinya dengan fikih imam. Tidak bisa sembarangan jadi imam, harus tahu karakteristik makmumnya itu kumaha sok sulap selip apa henteu kedah hafal. Pami si makmum teh sok sulap selip, urangna nu kedah menyesuaikan. Wah, ya, sigana harus lihat gitu, Pak. Jangan sampai nanti lama itu Allahu Akbar beres. Mana gitu kan? Ayo Allah lama gitu. Tapi mau mah Allahu Akbar. Allah. Begitu ya. Kita takbir itu satu tuh. Al-Fatihah baru berapa? Al-Fatihah. Dihitungnya berapa? Kelewat rukun. Saya ulangi. Allahu Akbar kan? Harusnya gimana? Allahu Akbar lagi kan? Nah, ini satu nih. Nih, begitu beres, begitu ternyata Allahu Akbar sekali, lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa rukun yang terlewat ini baru? Yakin nggak? Nih, Allahu Akbar. Ya kan? Ini pas di sininya nih, ini dihitungnya nih harusnya nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu saya Allahu Akbar langsung Bismillahirrahmanirrahim. Berapa rukun yang terlewat? Satu baru satu ini Pak. Yang keduanya adalah nanti ruku. Ini kedua, ini kan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, berarti rukun berikutnya ini. Nah, kalau seandainya masih di Bismillah, ya Allahu Akbar lagi, karena masih satu rukun. Itu kaidahnya begitu. Nah, kalau misalkan Bismillahirrahmanirrahim, emut ya, Allahu Akbar, nggak apa-apa. Apanya rukun? Jadi kaidahnya begitu, kaidahnya. Jadi tidak membatalkan, hanya kurang kesunahan saja. Begitupun nanti kalau seandainya harusnya khutbahnya 2, ini 1.
Kenapa? Oh mana? Mangga Pak. Misalnya Pak, kalau batasannya sholat masbuk itu di mana Pak? Masbuk. Oh dikatakan masbuk. Oh. Di tengah dia atau sudah sujud dia begitu berdatang masuk tambahan. Ya, maksudnya rokaat ya, masuk rokaat. Rokaat itu dihitung pada saat ruku. Ini hati-hati nih. Allahu Akbar begitu ruku, dikira-kira nih sama kita nih. Kalau seandainya pas begitu kita Allahu Akbar ngikut ruku, kemudian imam cangkat, hati-hati. Berarti itu masih satu rokaatnya imam, bukan kita. Kita mah nol berarti. Ketinggalan berarti ya. Allahu Akbar bisa gini. Allahu Akbar. Nah, kita masuk. Dikira-kira nih kalau kita Allahu Akbar masuk nggak ke gerakan, masuk ke ruku. Kalau tidak berarti kita 0 rakaat, belum dikatakan 1 rakaat. Tapi kalau kita masih ikut, kita lihat imam Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masih ikut ke imam berarti masih 1 rakaat. Tidak perlu menambah rakaat. Batasnya di situ. Dulu ada Ahmad bin Hambal nih Pak. Ahmad bin Hambal itu adalah seorang ulama besar ahli hadis. Ini salah satunya ya. Pada satu waktu ada seorang anak raja pada zamannya itu sakit Pak. Kesurupan nih. Kemudian Ahmad bin Hambal ingat dalam satu riwayat ulama hadis itu menjaga keaslian akhlaknya, kemurnian akhlaknya. Maka beliau tidak mau masuk ke istana karena ditakutkan anggapan orang lain menjadi ulama su. Tahu ulama su Pak? Duit, cuan. Khawatir begitu belum masuk ke istana, oh lantang, halal, haram, halal, haram. Begitu masuk, halal, halal, halal gitu, takut begitu. Maka Ahmad bin Hambal begitu kedatangan pengawal dari istana nanya dulu, kamu kesini mau ngapain? Ada anak raja yang sekarang sedang kesurupan, tidak ada yang bisa mengobati kecuali tuan, gitu, kecuali Imam Ahmad bin Hambal. Oh, tapi saya tidak mau ke sana. Ya sudah kalau begitu, bagaimana gitu kan? Solusinya, maka kemudian Ahmad bin Hambal mengambil terompah itu sekarang sendal Pak, sendalnya yang tidak dipakai ke kamar mandi diambil khusus untuk ibadah, makanya itu disunahkan tuh Pak. Jadi ada perbedaan, kalau kita mau dekat dengan kamar mandi itu hati-hati, takutnya cipratan kencing tuh Pak, najis itu. Nah terompahnya, sendalnya Ahmad bin Hambal itu diambil, dikasih ke pengawal istana tadi. Nih, kamu bawa ini, kasih ke sana. Kasih ke yang kesurupan. Itu baru masuk ke istana, bawa sendalnya Imam Ahmad bin Hambal, itu sudah hilang. Kesurupannya sudah sembuh, Pak. Jurusnya sieun karena sendal, sigana mah karena sendal. Apa kata iblis? Kalaulah ini yang sendal itu, sebetulnya aku bukan takut ke sendalnya, tapi aku takut ke yang pakai sendal ini. Ini bedanya begini, saya contohkan Pak. Ayah anggota dewan, anggota dewan, ningali atau Kapolri lah. Ayah ningali mobil Kapolri, cuman mobilnya wungkul padahal, tapi ajudan, padahal mah supirnya wungkul. Tapi begitu terdengar kabar umpama Kapolri ini sudah meninggal, hare-hare kan, Kapolri gitu semawat. Jadi yang sebetulnya dilihat adalah yang menggunakannya ini siapa, bukan sendalnya mah apa saja, rek swallow, ya kan, karfil, bebas. Tapi yang menggunakannya ini adalah orang mulia yang takut kepada Allah, sehingga yang setan juga takut. Mantap orang mah Pak baca ayat kursi kumaha ge anger, setan malah seuri. Malah seuri urang mah Pak. Karena memang yang kita ucapkan tidak sesuai dengan hati makamana ngalaungan, ucapan makamana enggak ada. Tapi bagaimana Abu Bakar? Ini ada lembah. Ini Pak, ini gunung, di lembah ini. Kalau Abu Bakar, Umar bin Khattab lewat sini, setan mah muriling gitu Pak. Apa maknanya? Jadi maknanya adalah ketakutan itu bukan dari lafaznya, tapi orang yang melafazkannya bagaimana. Itu sebetulnya Pak. Wah, terakhir sepertinya seru sebenarnya Pak ini. Sampai tabu 12 sih kan namanya. Mangga Pak Haji. Tentang Al-Fatihah yang dikeraskan oleh imam maghrib isya subuh. Ada 2 versi di lapangan. Makmum setelah selesai membaca lagi Al-Fatihah. Yang abdul yang mana?
Ya. Dua-duanya boleh ya Pak. Dua-duanya boleh. Bapak tidak ada yang lebih abdol. Dua-duanya boleh. Bersandar dari dua-duanya ada nasnya. Yang satu adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitabi. Maka kita harus tetap membaca Fatihah karena dianggap tidak sholat kalau belum baca Fatihah. Yang kedua dari Al-Qur'an. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila kamu mendengar bacaan Quran, maka diam dan perhatikan supaya kamu mendapatkan rahmat. Dari dua ini, Bapak supaya afdal membaca Fatihah lagi, silahkan, mangga. Tapi kalau seandainya, saya mah mau diam sajalah karena bacaan imam kayaknya enak ini mah. Entah siga itu butut umpama. Contoh ya, contoh. Maka lebih baik dengar saja. Jangan ada bacaan Fatihah lagi. Iya. Imam udah surat. Iya, betul. Iya. Gitu. Jadi memang kalau memang kita beranggapannya lebih mudahnya nih yang mana, Pak? Apakah kita meyakini yang baca Fatihah saja silahkan, tapi jangan menyelisih imam ya. Setelah imam bismillahirrahmanirrahim apa surat baru kita bismillah. Gitu. Atau tidak sama sekali juga tidak ada masalah karena semua sudah ditanggung imam. Barangkali itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita malam hari ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.